Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan anggota DPRD Kabupaten Wajo, Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram pembawa hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari SPDI MPD, pendiri dan pimpinan Pondok Tahfiz Al-Quran As-Adiyah Mabaraka Kabupaten Bulukumba, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ubaidillah Salim Al-Bugisi LC, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan bersama Ibu Menteri Salim yang sempat hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan bersama Fawakaf Masjid Ida Royani Dawi Alina Terlebihkan Bapak Haji Muhammad Idrus bersama dengan keluarga besar yang sempat hadir. Kita doakan semoga tetap diberikan umur yang panjang dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan membina jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenaga jemaah dalam tunang puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah menyertai langkah kita semua untuk hadir di Masjid Nur Ida Royani Dawi untuk bersama-sama mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah. Oleh itu hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara kita pada malam hari ini diawali dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berkah surah Al-Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara pertama mohon rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah Al-Quran, atau kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Haji Ubaidillah Salim Al-Bugisi LC. Kepada Al-Ustaz dengan hormat disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama kata pengantar atau sepatah kata dari panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Ida Royanida. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Maraja, saya mohon keikhlasan untuk membacakan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kami yang bernama Ibunda tercinta Haji Finam binti Andi Baba, Bapak Haji Dawi bin Sindrin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Meraja, kami mohon juga untuk mendoakan mertua kami, orang tua dari suami kami tercinta Bapak Haji Idrus, Tabe Bapak Haji Hadade bin Nonci, Ibunda tercinta Haji Saka binti Ganjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Armayadi Alki Afari SPDI MPDI dari Bulukumba yang kami muliakan. Yang terhormat Bapak Haji Sudirman Meru selaku anggota DPRD Wajo dari Partai PAN. Yang terhormat Ustaz Haji Ubadillah Salim RCI dari Sidrap yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Haji Samsudin Sagaf dari Jakarta yang kami hormati. Yang terhormat para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan anak-anakku yang kami cintai. Yang terhormat para pengurus Masjid Ida Royani Dawi yang kami hormati. Yang terhormat para majelis taklim dari berbagai masjid yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang penuh baraka ini di dalam Masjid Nur Ida Royani Dawi guna untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan kepada pengurus Masjid Nur Ida Royani Dawi atas kerjasamanya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada undangan yang menghadiri semua undangan di Masjid Nur Ida Royani Dawi ini. Kami memohon maaf apabila di dalam acara ini ada kesalahan. Kami mohon dimaafkan karena kami adalah manusia biasa. Juga kami sampaikan setiap tanggal 27 bulan berjalan di dalam Masjid Nur Ida Royani Dawi diadakan pembagian beras kepada fakir miskin dan janda-janda yang layak dibantu. Ciao si janda. Sebelum kami menutup kata sambutan kami, marilah kita bersama-sama bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi kita dengarkan kata pengantar mewakili penitia pelaksana, kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan anggota DPRD Kabupaten Wajo kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Sudirman Mehlu, disilakan. Masih riba mana tak matek kadang nanti janda mana ketua si masih tiba kita kalau kia ternyata janda kasih kalolo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan bersama pembawa hikmah peringatan Isra dan Mi'raj yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nur Ida Royani Dawi. Dalam hal ini pribadi Ananda Andi Armayadi Al-Kifari dari Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati, kita muliakan juga Ustaz kita Kemuda Ustaz Ubaidillah yang datang dari kabupaten atau kota Parepare dan Sidrap ya. Yang kami hormati Sekretaris Kerukunan Keluarga Wajo Jakarta
yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, saudara kami Syamsuddin Sagaf, terima kasih atas kedatangannya. Yang kami hormati pengurus Forum Komunikasi Pasar Sentral Sengkang yang sempat hadir pada kesempatan ini, hadir saudaraku Bapak Sudirman Berduh bersama dengan seluruh jajarannya. Yang kami hormati pengurus atau pejabat Ketua Yayasan Nurul Asadiyah Calacu juga hadir di tengah-tengah kita. Dalam hal ini Adinda Haji Elang, terima kasih atas kedatangannya. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang tidak sempat kami sebut satu persatu, para pengurus masjid, majelis taklim yang datang dari berbagai masjid, yang juga kami tidak sebut satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi nilai kehormatan dan penghormatan kami kepada seluruh hadirin dan hadirat, dan terkhusus kepada panitia pelaksana kegiatan Isra dan Miraj, dan wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara yang kita laksanakan pada malam ini senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat yang lalu kami mendapat amanah dari panitia peringatan Isra dan Mi'raj atau dari pengurus yayasan atau panitia pembangunan masjid meminta kepada kami untuk mewakili pemerintah Kabupaten Wajo untuk menyampaikan sepatah kata dalam sambutan ini. Karena kapasitas kami memang DPRD Kabupaten Wajo adalah bahagian dari pemerintahan Kabupaten Wajo. Jadi bukan pemerintah tetapi pemerintahan Kabupaten Wajo. Sehingga kami punya kapasitas untuk menyampaikan sambutan ini. Olehnya itu, tentu atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, terutama kepada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus bersama dengan Haja Ida Royani yang telah senantiasa memberikan motivasi kepada jamaah untuk menghadirkan masjid ini, dalam arti kata masjid mendekati jamaah. Karena kami tahu bahwa kehadiran masjid ini betul-betul diharapkan agar dapat terlaksana, dapat dijadikan tempat untuk melaksanakan ibadah dalam rangka memakmurkan masjid. Dan itulah yang dilakukan oleh keluarga besar Bapak Haji Muhammad Idrus. Dan bukan di tempat ini saja, dari keluarga besar beliau juga banyak membangun masjid di tempat lain atau di daerah lain. Akan tetapi alhamdulillah telah dihadirkan di dalam kota ini. Tentu atas nama pemerintah sangat memberikan apresiasi atas kehadirannya masjid ini. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi kita dengarkan sambutan anggota DPRD Kabupaten Wajo Bapak Haji Sudirman Berduh. Kepada kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita mendengarkan hikmah peringatan Isra dan Mi'raj, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu jemaah dan tidak hanya maju-maju di sini di depan, tapi maju-maju di CTU supaya mengenai menteri di negara, tapi maju-maju di tapi ya. Untuk selanjutnya menuju sisa waktu, marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan uraian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Andi Atmayadi Al-Ghifari SPDI NPDI, pendiri dan pimpinan Pondok Tahfidzul Quran As-Adiyah Mamperaga Kabupaten Jombang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan dalam hal ini Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo, alena pribadi Bapak Haji Insinyur Sudirman Meru, di mana di tengah-tengah kesibukan beliau baru-baru saja menghadiri acara agenda di Mamuju, Sulawesi Barat. Tapi karena panggilan hati, panggilan jiwa, sehingga kembali beliau bersama kita malam ini. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah beliau sehat panjang umur. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Dan mudah-mudahan bisa menikah cepat. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap pengurus dan panitia peringatan Isra dan Miraj Masjid Nur Idayani salah catatan Masjid Nur Ida Royani Dawi Singkang Kabupaten Wajo, beserta dengan pada seluruh para alim ulama, para ustadz ustazah, para kiai, para guru-guru tak, para hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada saudara saya, guru kami Ustaz Ubaidillah Soleh LC. Beliau adalah
salah satu imam besar di Kabupaten Sidrap sama Parepare. Beliau masih sangat muda dan satu istrinya. Kita doakan mudah-mudahan sehat juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu baik yang ada di bawah maupun yang ada di atas, Masya Allah. Letu biasa jamaah, Masya Allah. Baik berbagai macam penjuru, mudah-mudahan yang di atas, mudah-mudahan juga semakin di atas rezekinya. Yang di bawah juga begitu. Masa ya saya milih doang apa dia wajib. Nah, jangan sampai salah bagi panitia ada gagah patawaku. Panitia ku diawan. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sekian lama beberapa hari maki disingkah. Saya sejak Senin yang lalu kalau tidak salah meninggalkan kota Kabupaten Bulukumba sampai hari ini. Saya tadi siang di Tampang masuk. Ini besok. Rencananya malam ini saya lanjut perjalanan menuju Kabupaten Duwu. Dari Duwu mungkin langsung berangkat besok ke Makassar karena ada juga acara di Hotel Kelaro Makassar. Habis dari Kelaro langsung berangkat ke Bajoe, Kabupaten Bone. Habis itu melanjutkan perjalanan berbagai daerah di Indonesia. Ini saya disingkang Pak Haji, pasti Pak Haji Ambo Mas yang selalu menghubungi saya. Waktu bulan Maulid 2 minggu, tidak terasa saya di Kabupaten Wajo 2 minggu, hampir 20 hari kalau tidak salah keliling di Kabupaten Wajo. Teman-teman katakan antum itu pemecah rekor, paling banyak jadwalmu di Kabupaten Wajo. Ustadz yang paling sering datang di Kabupaten Wajo Kota Singkang Ustadz Andi Armayadi. Bilang tidak ada salahnya karena memang saya besar di Kabupaten Wajo Kota Singkang. Jadi kalau saya ketemu dengan orang Singkang, tidak kuanggap nih dengan orang lain, kuanggap Tommy sama dengan orang Bulukumba. Yang nenek kuanggap sebagai nenek, yang tua kuanggap sebagai kakakku, yang adik kuanggap sebagai adikku, baik janda maupun janda-janda. Insya Allah. Karena memang orang Singkang itu jago-jago. Saya keliling di Indonesia khususnya banyak sekali orang Singkang. Megalade atau Singkang. Di Papua ada orang Singkang, di Kalimantan ada orang Singkang, di Malaysia pun banyak orang Singkang, di pinggir-pinggir sungai itu banyak orang Singkang, bahkan banyak di pasar-pasar juga orang Singkang. Baru rata-rata jago berdagang. Alhamdulillah orang Singkang itu selalu berpositif. Bahkan saya pernah ceramah di penjara angkat atau Singkang. Insyaallah. Jadi memang orang Singkang itu jago-jago. Kita doakan. Kenapa Singkang seperti itu? Karena memang tempat ini adalah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sabayero hakikinna idi tuokire lebokna yelino edua mi kunci salamatan na sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agayro yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungannya kepada manusia. Karena namo mangga sugi na rupa tahu tapi na rupa dek na maka sisinturan na rupa Allah Ta'ala sia-sia. Namo manga tanrena jabatan na sede rupa tahu tapi ketika menghadapi namanya ketika degaga singkeruan na rupa Allah Ta'ala maka akan menjadi sia-sia. Nah garis asalamakan na sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dua. Pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan kepada manusia. Kamu toni mako suniki masempajang. Ulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat. Niki majaki mak balik bola, majaki masih kampung, ndak baik sama orang lain. Bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat, ada orang rajin tahajud, ada orang mengaji 30 juz, tapi raja Pak Gosip. Tidak ada di sini. Insya Allah. Dikagak? Amin. Mudah-mudahan tidak ada. Makanya datang peringatan Isra Miraj bukan hanya sekedar gaya-gaya.
Datang peringatan Isra Mi'raj bukan hanya sekedar seremonial belaka saja. Datang peringatan Isra Mi'raj bukan hanya sekedar foto-foto dan selfie. Setelah selesai tidak ada hikmah yang bisa kita petik. Mestinya adalah kita jadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai agen perubahan di dalam diri kita. Serekom mengisi sifat negatif yang tahun 2023 sudah kita tinggalkan, kita akan masuki tahun 2024 kita sudah rubah itu. Ajak jaman na ya motoro sifat tak ditiwi di tahun 2023, ya motor ditiwi si mata tahun 2024. Kapan kita mau berubah? Nah loki lo tega ye, pasti kita akan menghadap di hadapan Allah. Loki lo tega ye, pasti meloki mate. Loki lo tega ye, ujung-ujungnya kita akan menghadap di hadapan Allah. Degaga na pasanga di pung Allah Ta'ala, degaga na bedakan Allah Ta'ala semua sama. Tausugi kasiasi mate, matandre jabatan degaga jabatan mate, urwane mate, makunrai mate, semua akan meninggal. Maka tidak ada yang akan dibedakan oleh Allah, dan kita akan menuju ke satu tujuan, yaitu menuju kehidupan akhirat yang begitulah kehidupan yang kekal. Artinya yang linoi onro lepa-lepangin bawang. Artinya yang linoi hanya untuk sementara saja. Tidak ada yang abadi, semua sama di hadapan Allah. Yang akan mampu membedakan hanya dua. Apakah tempatnya surga atau tempatnya dalam keadaan neraka. Apa yang akan menentukan di akhir kehidupannya ketika dia mampu mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Nigi na semate na capuri na sama kalimat la ilaha illallah. Maka digaga onronna sangadinna surga pamasena pun Allah Ta'ala kuritu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jaminan kata Nabi, barang siapa di akhir kehidupannya dia mampu membaca la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Tapang kemete begam panah tu ustaz selo kita mah di surga, pesan di pale beta-beta lupa ki mati baru dibaca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah, mesti do biasa perlu dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paling tidak pura kita baca subuh siratu, loro siratu, asara siratu, magharibi siratu, isya siratu. Siaga yang mana? 500 dikali 1 bulan 1 jutanya mana ke 1 juta 1000 ya misalnya 500 dikali 30 siapa 150 celah aku matematika aku 1.500. Alhamdulillah. Jadi rasa ya roh, daripada kita sibuk menggosipi orang, daripada kita sibuk pecah-pecah HP, daripada kita sibuk membalas WA dia gunana, lebih baik itu kita lakukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir ya roh, supaya menghadirkan Allah dalam diri kita. Dipakengkai Allah wa takaleta, dipakengkai kalimat la ilaha illallah, supaya diserap positif, maka dijauhkan daripada sifat-sifat negatif. Apa negatif itu? Selalu merasa dirinya dia orang yang paling hebat, dan selalu merasa orang yang lain punya kekurangan. Alena mi sempurna, alena mi jago, alena mi sogi, alena mi maca. Ini kasih agak masuk nu. Betul. Jadi apapun nasaraya kita masuk di bahasa bojoku.
Apapun Allah kasih di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Namanya titipan adalah sementara. Yang namanya sementara tidak ada yang abadi. Semua pasti kita ketinggalkan. Orang perangnya narekotane idi salai alena salaiki. Jabatannya narekotane idi salai alena salaiki. Jadi mesti disadari bahwa kita akan menuju satu titik yang namanya kematian. Apa yang aku menyelamatkan? Menyelamatkan ketika di akhir kehidupannya meninggalnya dengan kalimat husnul khatimah. Makanya di setiap saat kita berdoa di hadapan Allah, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya tu nak sujud pacak purung ini marigaga dalam film teki kru sujud tak. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak supaya kita minta sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba acuiki. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cicepi semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Dalam kote. Dulangi Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar. Masya Allah. Rahimin min manassa. Ya tuh merunis. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Ustaz, kenapa mesti kemudahan? Oh iya, jangan pandang enteng ketika menghadapi sakaratil maut. Jangan pandang enteng. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah pertama di surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni segala dosa-dosanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh malaikat Jibril. Nah, ketika menghadapi sakaratil maut, dia berkata kepada malaikat Israel, betapa sakitnya sakaratil mautmu. Artinya apa? Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya, Nabi Muhammad ditanggungi pertama di surga. Nah, ketika menghadapi sakaratil maut mendapatkan kesakitan, apalagi ini. Mestinya pandang ente. Allahumma yassir, ya Allah berikan aku kemudahan. Kenapa? Karena ketika menghadapi sakaratil maut, disitulah puncaknya setan pulang balik. Itu setan menggoda manusia supaya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya aja kira dari kungka tadi pamadang ditai kesina sempajanna igana puasana pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakaratil maut justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Setan 41 kali berubah mukanya itu setan di kita lah foto mati. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya, bukan anaknya. Yang datang setan supaya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan narkoni rapi tomateta menghadapi sakaratil maut. Kata Nabi, ikra'u mautakum yasin. Bacakan dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Puang kuale pak barakat na bacaan surah Yasinku. Narkomelo kicabu nyawana toto aku kicabu puang tapi ajak kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakatna surah Yasin. Enggak salah paham, berarti surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak, cuman diala barakakna mau dicabut atau tidak elona pungala ta'ala. Apa ya surah Yasin bukan hanya kematian, megak kegunanna bukan hanya kematian. Apa ya hidup nampak baca surah Yasin engkau patah mati, baru kita lilan Yasinan ada orang mati, identimi Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Oh puang, gana masalah kulangi puang. Banyaknya masalah kau hadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena namanya manusia degaga atau degaga masalahnya. Betul? Tapi menurut survei terbaru update, yang paling banyak masalahnya sekarang cali.
Kan cale gini. Sibuk masapa suara. Aro, di kantor patau. Muasa ustad di masalah baik. Mega. Muasa ngaji terus di masalah. Mega. Di kantor patau di masalah. Betul? Tapi menurut survei yang paling banyak masalahnya itu perempuan kasihan. Makun raye. Biar main kalau ada masalah. Masalah yang pertama hari sana dia panen terima dipurus. Mak tapi main aja nih. Tidak mungkin mas sama aku 10 mendre. Masalah yang kedua, cicilan dia pernah lunas. Kapan pitu lunas? Wajah ini. Masalah yang ketiga, anaknya mau menikah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah bapaknya loto. Maka bacanya surah Yasin. Baca surah Yasin. Ya Allah, keberkahannya sepunya bacaan surah Yasin. Ya Allah, kurangnya sepunya masalah. Tidak ada mustahil bagi Allah. Bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah baca surah Yasin. Anak tanakal baca surah Yasin. Puang babarakana bacaan surah Yasinku. Jadikan aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ania garinta, engkala sata, ada penyakit tak seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Salah satunya dalam Al-Quran, bacakan surah Yasin. Surah Yasin banyak manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, baca surah Yasin. Engkala sata, baca surah Yasin. Anak tak betah, baca surah Yasin. Engkain reta, wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca di surah Yasin aja agor keberi. Betul? Alhamdulillah. Bu, kalau terjadi himpitan ekonomi, saya diajarkan sama guru tadi, bagus diamalkan ini Pak. Doa pembuka rezeki supaya masa gini dan lena lancar roh usaha. Amalkan ini setiap hari Jumat. Saya ajarkan guru tak ketika datang di Kabupaten Bulukumba. Ya tahu naruh apa kalau loki mah baca muatan karena banyak kesibukan. Tegan diurusu mengaji, tegan diurusu anak santri, tegan diurusu banyak sekali urusan. Diurusu ni bayi ini, diurusu diurusu ni anak-anak tahu, diurusu ni jandai. Maka dia guru tak amalkan ini doa ketika sholat Jumat. Ibu-ibu kan tidak datang sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat, lakai tak suruh bapak nah baca ini. Jadi kalau langsung masuk bapak nah, jangku lagi di luar. Pangkat tutup bapak-bapak. Mamin ni pakai topa yang kamu pi di saliun ni so tolik nah. Tamak ni kue, tamak ni. Pak palam biasa man tu diruntuk, palam biasa man ni. Datang kan itu bahkan khutbah itu 2 rakaat daripada sholat Jumat. Nah, rakaat Jumat itu adalah pengganti daripada sholat duhur. Sholat duhur adalah 4 rakaat. 2 rakaat pada khutbah itu sudah dianggap sebagai 2 rakaat menjadi 2 rakaat kembali ketika kita sholat berjamaah Jumat. Jadi mestinya ketika sebelum naik khutbah datang ikut tudang. Kami menitudah sebelum dari pakai tobai supaya esa Jumat tak. Aro di salah satu masa. Makanya guru tak nak komeno makasih ngatongan mu nama sagena dalekmu baca amalkan ini ketika pada Jumat. Nari kuna tutu ni pakai tobayase. Maka itu diase. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah nabaca itu diasa turun nih padi duduk nih. Setelah duduk di atas kita yang di bawah dibaca di doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya kongkain retak setinggi gunung kau punya utang, maka insya Allah Allah akan mudahkan lunaskan utangmu. Ulangi, Allahumma akfini bihalalika. Ulangi, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Amalkan, mudah-mudahan rezekinya lancar dan bisa insya Allah dimudahkan segala urusannya kita. Amin.
menghadapi sakaratil maut, bacakan surah Yasin, bisikkan la ilaha illallah. Setelah itu dimandikan orang matinya, setelah sudah dimandikan dikafani, setelah sudah dikafani disalati. Usahakan kalau orang salat jenazah, banyak orang yang salati jenazah. Karena biasa salat orang salat jenazah maka kurang ada, apalagi di desa-desa kurang sekali. Makanya saya berani katakan kalau ada orang meninggal sebaiknya disalati di masjid. Apalagi ahli masjid, apalagi ahli berjamaah, datang bawa ke masjid. Biar jauh tidak apa-apa. Apalagi dia pernah datang di masjid, apalagi pernah mengurus masjid. Wih. Harus. Bahkan menurut ulama wajib untuk disalati di masjid. Apalagi kalau enak bangun masjid. Maka masjid ini, Masya Allah. Nama barakah ya, mencari sabi mana yang matu di sebelumnya pun Allah Ta'ala ya. Saya sudah keliling memang, tapi baru sanggup saya ceramah di masjid ini. Masya Allah. Cantik na lampuna yang mesam lalu. Masya Allah. Lampuna kemana warna celah. Asina perlamoba. Pala lebih kata. Masya Allah. Subhanallah. Tiap bulan setiap tanggal 27 bagi-bagi mudah-mudahan kata letuk bulu gumba. Itu santri gua guru. Amin. Mudah-mudahan kode balik ulah pai mapi. Amin. Disalati di masjid supaya banyak orang yang salati. Maka Nabi barang siapa orang salati orang jenazah 40 orang yang salati, 40 atau sembayangi termasuk orang beriman yang salati, maka diberikan keistimewaan kepada orang yang mati, tidak akan dimudahkan kemudahan kita menghadapi pertanyaan munkar wa nakir. Barakahnya orang yang salati itu. Jadi salat jenazah saja Pak. Orang yang salat jenazah tanya ini nama sempajang, disempajangi bawang. Nah luar biasa ketika menghadapi sakaratil maut dimudahkan oleh Allah, diringankan pertanyaan munkar wa nakir. Disalati itu bagaimana kalau orang sholat? Ya roti kinaro Islami raja disalati. Ustaz tidak tahu salat jenazah gampang ada 4 kali takbir. Deto disuju niat usolli ala hazal mayyiti 4 takbiratan fardal kifayati mamumang lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, apa saugi ni? Opuang, mannya bahasa baca tomate, apa kata ber, maka coy, mamung Allahu Akbar asani. Artinya itu niat boleh pakai bahasa yang lain, tapi setelah niat harus pakai bahasa Arab. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar. Tidak tahu pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Nanti malipuno. Bahasa Indonesia saja segala-gala. Arok purani mania maka tabar ni Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar langsung baca surah Al-Fatihah sampai walad dolin amin. Setelah baca amin takbir lagi yang kedua Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca salawat yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya naruh enggak usah panjang-panjang esani. Setelah baca salawat takbir lagi yang ketiga Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca doa, minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Nah Qur'ani maka ada kiri Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu uranehu. Nah makun rai Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Dengarkan. Hanya dua. Neka bencong. Dan hanya dua, kalau bukan laki-laki perempuan. Itu suratul takbir yang keempat atau yang terakhir. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca lagi doa. Kalau orang tua meninggal langsung saja doa ke orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira as-sani. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi asri'u bil janazati, antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat adalah jenazah, bukan orang mati. Beda tomate beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Rasanya tomate, dek pada cemme, dek pada doko, dek pada sembayangi. Tomate asenna. Kalau statusnya orang mati, dena marigaga temat tajeng. Entah keluarganya dari Pare-Pare boleh menunggu. Ada keluarganya dari Makassar boleh menunggu kalau statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Rasanya jenazah pura di cemme, pura di doko, pura atau di sembayangi. Jenazah senna itu diantar cepat, diantar ke kuburan.
Antar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Pak biasa tong kita mengantar ke kuburan, bu megalade diolo, napa digaga di mundri, pusi malekai hingga diantar. Tidak sembarang orang antar ke kuburan. Orang antar ke kuburan di belakang ditinggal, di mundri kimondro. Kemudian di mundri yang kato di pemeka dibaca koro. Jangan sembarang mengantar. Pangkato ada adabna, ada adab-adabnya, engkak gurumna. Itu agama yang kesina sabab semua ada unsur aturannya, ada adab-adabnya mesti dipenuhi. Bagaimana adabnya? Di belakang tinggal sambil memperbanyak baca astaghfirullah li walahu, astaghfirullah li walahu. Ada berkata Ustaz, saya di televisi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dena margaga, intinya bersikir. Tapi menurut kajian yang saya dapatkan, mestinya la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratil maut. Ada hadisnya dendre, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dalal jannah. Ni gigi mati di pacapurang atau ngena baca la ilaha illallah jannah. Mestinya la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratil maut. Tapi ketika ngantar astaghfirullah li walahu epuang, kek dampengi dosaku si bawa dosa orang yang saya antar. Magai pura maman jangan sampai pura kibaku bombe, pura kibaku tidak baik, pernah kibaku benci, maka terakhir kita meminta maaf di situ nak dampengi ni pung Allah Ta'ala sebelum dikubur. Hebat nar. Diantar ke kuburan. Setelah masuk ke kuburan, kalau kita di pintu kuburan, dia langsung ke tamat-tamaki. Jangan langsung ke masuk-masuk. Ungkat si ada adab nak koro, ada lagi adabnya. Peko ke cara nama berseles siki, agak sini baca. Maka ada siki assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikum. Aro? Dia di sini terakhirnya cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia di sini terakhirnya cukup assalamualaikum. Dia di sini assalamualaikum aja nih gitu. Pacapuong kuso umpama ya roh. Masuk ke kuburan, tama di pintu masuk ke kuburan. Abahasa bulu kumbana meloni di pasuru. Kalau di sini agak senang aja sama kuelo ni panoto mate di pasuru to nah kemana di pasuru menurut Andre Guru tatia sembarang minau, jangan sembarang turun ke bawah, harus juga tahu caranya nama pasuru. Magai jangan sampai matu terjadi kesalahan, maka orang mati juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tema pasuru tidak kena hukum, kenapa? Dia hidup, orang mati yang ditanya. Maka jangan sembarang turun ke bawah. Pada cengelo ita pertama maka simo kesempajanna, yang kedua kamu ke jenekna. Mesti karena dalam keadaan mati, dalam keadaan bersih, sudah dimandikan, sudah diudukan. Orang yang mendapatkan mestinya harus bersih, paling tidak bersih hatinya. Kenapa dia paling bersih hatinya? Bersih pakaiannya, paling tidak harus punya wudu. Tidak sembarang. Setelah saja orang dibawa, kasih makada 2 tahun, kasih makada 3 tahun, semua dibenarkan. Setelah saja orang dibawa, di alam itu mati, ambil jenazah. Setelah ambil jenazah, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, jangan hadapkan ke kiblat, jangan dulu hadapkan ke kiblat. Buka dulu pasiona, buka dulu pengikatnya. Cuma rekomendasi dibuka pasiona, kata dibaca koro, kasih, angka dibaca koro, bacaan ni Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau makada pemula uluna dibuka letu di ajena. Engkau tahu maka ada cukup kepalanya saja, semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Ngerti? Hebat narwagamai. Terbuka bagian kepala. Ia moto dibaca ye. Ini tonji dibaca dari kongka tomateta baru-baru mati. Nam melangi matana tabuke matana disapu rupana tomateta. Nanti bacanya yordendre. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibaca tapi kita lu. Genda beke telu nama langupi matana pa genda beke 5 ganjilkan, genda beke 5 nama langupi pa genda beke 7 boleh, genda beke 7 nama langupi pa genda beke asera, genda beke asera nama langupi lariki. Mapaka tahu haye. Nah, nakamata kita tut. Air dulu air. Buka dulu. Ya, poso ka. Baramuasa penceramah itu, fisik itu, tidak sembarang jadi penceramah orang. Kalau disuruh ke mabingku nama ceramah, lebih baik seperti mabingku, karena satu konsentrasi. Kalau ceramah pak, engkau mana, jago mana? Engkau ni melamatan angkat pak, engkau ni tato. Semua pak harus kondusif.
Tadi paremangin, kan ustaz yang tadi guru-guru harus dijaga semua itu. Harus dia baca apa situasi dan kondisinya dai. Nah kondisi enggak harus lain judul. Ya kondisi lo enggak ceramah harus lain judul. Ya ko panggalung harus lain judul. Koran sengkang harus cua lain judul. Wih, tidak sembarang. Jadi Masuri itu jadi penceramah Masuri. Ya kamu kena sempo kak. Tete 10. Nah, ya dilanjut. Aro dibuka pengikatnya, bacaan bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah terbuka bagian kepala, hadapkan ke kiblat. Palitini. Aro palitini hadapkan ke kiblat. Pak bahasa buluku mana patili? Hadapkan ke kiblat. Palitini puani. Ya, hadapkan ke, setelah dihadapkan ke kiblat, ini dia wae pain dari jadi tanah biasa. Kasih nami tangan tak ke atas, nah sabelo kita majeputan dari ketelu. Mau ambil tanah 3 kali, narik kosadenya tanah biasa. Kalau sedia di tanah di atas, cuma yang selalu luruskan, yang menyediakan tanah di atas, jangan sembarang menyediakan tanah. Apa kata dibaca Quran koma sedikit tanah? Agak dibaca di dasar, baca kiri surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wek katelu ki baca surah Al-Qadr, wek katelu tok ki mapasade tanah. Jadi 1 tanah 1 Al-Qadr, 2 tanah 2 Al-Qadr, 3 tanah 3 tong Al-Qadr. Setelah sedia tanah di atas, berkata bagi kita yang di bawah bagian kepala, berkata bismillahirrahmanirrahim sambil memberikan isyarat tanah pertama bila maki minha khalaqnakum, tanah yang kedua wa fiha nu'idukum, tanah yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan di pilihna. Nah kotanya dipilihna dulu dan ditaruh sambil silakan baca doanya. Buka surat Toha ayat 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dari tanah pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu di tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung timbungi. Pendek lo apa suruh dia langsung timbungi. Kena tuh Pak mati. Setelah sudah dikasih naik ditimbungi, setelah sudah ditimbungi jangan langsung tinggalkan cucunya, ponakannya, anaknya, keluarganya, istrinya, suaminya, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa-doa, karena itulah yang akan ditunggu ketika menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir. Dia akan mendapatkan pertanyaan mungkar wa nakir ketika kata Nabi langkah kakinya orang antar 40 kaki langkahnya, dia pernah gende masih terdengar kelihatan sandal kakinya. Jadi iga makkedah tidak hidup lagi dalam kubur. Iga makkedah hadis sama makkedah, barang siapa pengantar 40 kali ke langkahnya, dia pernah gende masih terdengar suara langkah kakinya sandalnya, dalam kubur terdengar orang mati. Artinya hidup kembali dalam kubur, cuman beda alam. Dia naga gunana sudikan nyero, dia naga soji, dia naga gunana jabatannya, dia naga gunana kecantikannya, dia naga gunana ketampanan, akan dimakan cacing tanah, akan dimakan oleh ulat, hancur kulitnya. Buat apa engkau sombongkan? Apa mau kita sombongkan? Nanarapi waktu nama ngolo kirupung Allah Ta'ala. Nanarapi waktu kita akan menyesal nanti di akhirat kemudian. Nanarapi waktu kita akan menghadap nanti di depan Allah. Nanarapi waktu kita akan menyesal nanti menangis air mata. Tidak ada yang akan mampu membela. Keluarga kita akan tinggalkan, harta kita akan tinggalkan, otota maksimang miliar-miliar kita akan tinggalkan. Satu yang akan mampu menemani ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Amal decetan itu datang peringatan Isra Miraj, bukan hanya sekedar gaya-gaya, tapi peringatan Isra Miraj untuk bermuhasabah diri supaya lebih baik ke depan. Nah, rapi waktu nak teriki, kita akan menyesal. Kita akan langsung didatangi oleh 2 malaikat, siapa namanya? Munkar wa Nakir. Dia akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan bertanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab ayyukum ahsanu amala adalah amal kebaikan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Maka sogie asil kami sebelum matiku, pejabat bantu memang agama pun Allah Ta'ala sebelum pensiunku. Nah, apa waktu dah pensiun dia naga kegunaan. Oh, anggota DPR. Bukti memang no.
Nah, kena cebuti. Subhanallah. Hebat naruh nabita. 1 menit lagi. Hebatnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad padi akan hadir di tengah-tengah kita. Nabi Muhammad akan senantiasa datang di tengah-tengah kita. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir ketika kita dihamilkan, maka dia akan hadir ketika kita dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hadir ketika kita dilahirkan, dia akan hadir ketika kita menghadapi sakaratil maut. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan datang di sakaratil maut, dia akan datang nanti malam pertama di dalam kubur. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan hadir ketika di malam pertama dalam kubur, dia akan datang nanti di padang mahsyar. Yang dicari aina ummati, yang dicari aina ummati, yang dicari mana umatku, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya. Ini nasabah Nabi ta. Pertanyaannya, pernah jika kita cinta kepada Nabi? Pertanyaannya, pernah jika kita menangis untuk Rasulullah? Pertanyaannya, pernah mau kita berkorban untuk Nabi? Jangan sampai kita hanya sebut nama Nabi, 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 tapi dia gagah bukti di otak kaleta. Tidak ada pengorbanan, tidak ada tagisan. Nah, kita rindu kepada Nabi. Ya Rasulullah, kesingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kaki hadir. Bendengetan Nabi tan legaga tau sugi. Bendengetan Nabi tan legaga pejabat. Tapi laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Bina sabari Nabi maka kita hadir. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, sikoner Pak, Allah lengan kolebot nagilino, Allah lengan cinampo bau. Perjalanan di dunia ini adalah perjalanan yang begitu sangat singkat. Umurnya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Betul? Nah, kita akan menuju perjalanan yang begitu sangat panjang. Allah lengan mabila kita akan tuju. Nah, namanya perjalanan pasti kita akan butuh yang namanya biaya. Kita saja dari Sengkang ke Bone naik PT-PT bayar tidak? Bayar. Berapa sekarang kalau kita mau ke Bone? Kalau kita naik PT-PT 60.000, 70.000. Ya, ini motor Pak, dia selalu kangkah. Ya, 70.000. Pertanyaannya Ustadz, kalau kita hanya bawa 70.000 ke kota Bone, bisa makika sampai wedi diletu, tapi dia mau diisu, mage dia nagen nadoye. Betul? Siaga balik Ustadz Siratu di kota Pulau Sembu. Pertanyaannya, kalau kita hanya bawa 140.000 dari Sengkang ke Bone, bisa makin pergi, bisa makin pulang, tapi maluku kutu disu apa dia pengkurang mandri. Betul? Artinya apa? Perjalanan kota Sengkang ke Bone mungkin perjalanan hanya 1 jam, butuh biaya 140.000, butuh biaya jutaan, bahkan puluhan juta sesuai kebutuhan kita di sana. Pertanyaannya, bagaimana perjalanan kita untuk menuju ke hadapan akhirat? Pertanyaannya, bagaimana kita nanti dalam kubur malam pertama? Pertanyaannya, bagaimana perjalanan kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim? Yang akan tahu jawabannya bukan Ustaz, tanya Ustaz Armayadi. Dia akan tahu kita sendiri. Maka bantu selama kita bisa membantu. Sholat selama kita masih tahu sholat. Saya konsen untuk ibadah yang lain. Kalau sholat ibadah Israel Raja umum nih, makanya ibadah kita tasus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Insyaallah lain waktu kita akan bahas kembali. Kalau mau ikuti ceramahku, ikuti saja di YouTube. Cari Andi Armayadi Official. Semua ceramah-ceramah gue ada di situ. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Paling tidak komentar. Assalamualaikum Ustaz, salam dari kota Singkang, Kabupaten Wajo. Waka. Nah, mudah-mudahan Bapak lengkap. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya mohon didoakan. Mudah-mudahan sihat selalu dan istiqamah dalam dakwah. Amin. PR besar saya sekarang membangun lagi pondok pesantren besar di Kabupaten Bulukumba. Kemarin sudah selesai kampus 1, lantai 3. Sekarang saya akan bangun lagi lebih besar. Saya dihibahkan tanah 1 hektar lebih. Dan kita akan bangunkan pondok pesantren modern Asadiyah Mabaraka Bulukumba namanya. Mudah-mudahan insya Allah bisa akan menjadi terbesar nanti bagian selatan-selatan. Didoakan Ustaz, mudah-mudahan siap. Semua relasiku, semua hasil dakwah akan ku untukkan untuk pondok pesantren insya Allah di Kabupaten Bulukumba. Ibu-ibu mohon didoakan dan mohon dukungannya. Bukan hanya sekedar doa, tapi kiri-kiri ku semeneng. Ajilat tak akan kita transform dari
Terus pernah jelang, Masya Allah. Terima kasih banyak dengan mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Pak Haji Sudirman, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan pasti saya banyak kekurangan. Kalaupun itu ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, tidak usah saya baca doa, biar guru tak baca. Biar Pak. Oke. Sekian dan terima kasih. Saya pribadi Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Bulukumba, jangan lupa ke Pantai Bira. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu dong 100. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kepada ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Mukarram Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari PDI. Kepadanya kami ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya memohon rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bersama dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Ubaidillah Al-Abdani CLC. Sebelum pembacaan doa, kami sampaikan kepada seluruh jemaah bahwa panitia pelaksana menyediakan santap malam. Oleh itu nanti setelah istirahat di yang ibu pulang Borbi Mandre Nabaki Isu. Baik, untuk selanjutnya doa bersama dipimpin oleh Ustaz pada Ustaz Muhammad Isir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita mengangkat kedua bersama berdoa kepada Allah agar seluruh rangkaian acara pada malam hari ini diridhai, diberkahi dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا كسلانا إلا نشطه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، وخاصة إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة، وخاصة إخواننا المسلمين في المنطقة هذه سكا واجب يا رب العالمين. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في هذا المسجد حجاء نور إلى الرياضي داوي يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوبنا
محمد اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وترنم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم اجعل جمعنا هذا وجمع المرحوم والبركة وتفرقنا من بعده وتفرق المعصوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang sholat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kita mengikuti rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW oleh pengurus Masjid Nur Hidayah kami. Insyaallah semoga kehadiran kita semuanya mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terjadinya peristiwa di waktu semalam, perjalanan Nabi kita untuk menghadap Tuhan. Mulai dari Masjidil Haram dan menuju Masjidil Aqsa, malaikat yang menemani burak itu yang dinaiki. Dengan cepat dan menempuh sejauh memandang dari Aqsa untuk menuju Sidratul Muntaha, melewati langit ketujuh, disambut oleh para nabi. Setiap langit ada penghuni, sang khalifah utusan Allah. Sampailah baginda di tempat yang indah, Sidratul Muntaha. Bertemu Tuhannya, mendapat perintah salat 5 waktu. Cepat dan menempuh sejauh memandang dari Aqsa untuk menuju Sidratul Muntaha, melewati langit ketujuh, disambut oleh para nabi. Setiap langit ada penghuni,
sang khalifah utusan Allah. Sampailah baginda di tempat yang indah, Sidratul Muntaha. Bertemu Tuhannya, mendapat perintah salat 5 waktu. Sampailah baginda di tempat yang terjadinya peristiwa di waktu semalam. Perjalanan Nabi kita untuk menghadap Tuhan, mulai dari Masjidil Haram dan menuju Masjidil Aqsa, malam